Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amanah dari kelas Tadris IPA 6A. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, banjir adalah peristiwa tenggelamnya suatu daerah atau daratan dikarenakan volume air yang meningkat. Faktor penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah banjir akibat alami, yang kedua banjir karena ulah manusia. Banjir akibat alami dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase, serta pengaruh air pasang. Banjir akibat tindakan manusia dipengaruhi oleh tindakan-tindakan manusia yang melakukan perubahan-perubahan terhadap lingkungan, seperti perubahan kondisi daerah aliran sungai, kawasan pemukiman di sekitar bantaran, rusaknya drainase lahan, kerusakan bangunan pengendali banjir, rusaknya hutan, dan perencanaan sistem pengendali banjir yang tidak tepat. Proses terjadinya banjir. Proses terjadinya banjir diawali dengan proses pembentukan hujan, yaitu yang pertama adalah terjadinya evaporasi. Yang kedua, air kemudian akan mengalami proses kondensasi, yaitu uap air kemudian berubah menjadi embun. Yang ketiga, suhu udara yang tinggi akan membuat titik embun semakin banyak dan memadat, sehingga akan membentuk awan. Kemudian, awan yang bergabung akan menjadi awan yang gelap dan akan mengalami hujan. Yang kelima, air hujan yang turun sebagian akan diserap oleh tanah. Dan proses ini dikenal dengan proses infiltrasi. Nantinya air hujan yang diserap akan menjadi air tanah. Namun, tidak semua air hujan yang bisa diserap oleh tanah, terutama jika kemampuan menyerap tanahnya tergolong kecil. Kemudian, air yang tidak bisa diserap oleh tanah akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan masuk ke saluran kecil. Saluran kecil inilah yang nantinya akan membawa air hujan kembali ke sungai. Banjir bisa terjadi saat air yang tidak bisa diserap oleh tanah jumlahnya sangat melebihi biasanya, sehingga akan menyebabkan sungai penuh dan meluap dan menyebabkan genangan air atau yang dikenal dengan banjir. Banjir dibedakan menjadi 5 tipe, yaitu yang pertama adalah banjir bandang. Banjir bandang yaitu banjir yang sangat berbahaya karena bisa mengangkut apa saja. Banjir ini cukup memberikan dampak kerusakan yang parah, serta biasanya terjadi akibat gundulnya hutan dan rentan terjadi di daerah pegunungan. Yang kedua adalah banjir air. Banjir air merupakan jenis banjir yang sangat umum terjadi. Biasanya terjadi karena meluapnya air di sungai, di danau, atau di selokan. Dan karena intensitasnya banyak, sehingga air tidak tertampung dan meluap, sehingga terjadilah banjir air. Yang ketiga adalah banjir lumpur. Banjir lumpur merupakan banjir yang mirip dengan banjir bandang, tetapi banjir lumpur ini adalah banjir yang keluar dari dalam bumi yang sampai ke daratan. Banjir lumpur mengandung bahan yang berbahaya dan bahan gas yang mempengaruhi kesehatan makhluk hidup lainnya. Yang keempat adalah banjir rob atau banjir air laut pasang. Banjir rob adalah banjir yang terjadi akibat air laut. Biasanya banjir ini menerjang kawasan di wilayah sekitar pesisir pantai. Dan yang terakhir adalah banjir cilenang. Banjir cilenang mempunyai kemiripan dengan banjir air, tetapi banjir cilenang terjadi akibat derasnya hujan sehingga tidak tertampung. Kemudian dampak dari bencana banjir yang terjadi akan selalu menimbulkan dampak buruk yang menyebabkan kerugian bagi manusia pada daerah yang terkena banjir. Kerugian yang ditimbulkan akibat banjir diantaranya adalah kerusakan sarana prasarana fisik seperti terendamnya rumah, fasilitas umum, perkantoran, dan lain-lain. Kerugian material, kerusakan lingkungan, sampai terenggutnya jiwa. Selain itu, banjir juga menyebabkan timbulnya masalah baru seperti kemacetan, penyakit, dan juga sampah. Al-Quran menceritakan banjir terbesar sepanjang sejarah manusia yang terjadi adalah pada zaman Nabi Nuh. Banjir tersebut menenggelamkan dan menghapus semua peradaban manusia saat itu. Besarnya banjir Nabi Nuh dilukiskan dengan tergenangnya permukaan bumi dan tenggelamnya gunung-gunung yang berlangsung dalam waktu yang lama, dengan air yang jatuh dari langit maupun yang memancar dari dalam bumi. Kaum Nabi Nuh telah Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan dengan angin topan yang mendatangkan banjir yang sangat dahsyat.
sesuai dengan Quran surah Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, ia tinggal di antara mereka selama 1000 kurang 50 tahun. Lalu mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Secara konvensional, banjir dalam kisah itu merupakan konsep teologis bahwa banjir merupakan fenomena kemurkaan Allah. Allah menurunkan azab berupa banjir sebagai ekspresi kemurkaannya. Namun dalam konsep neoteologi, banjir bukanlah sekedar musibah, kemurkaan Allah kepada umat manusia, akan tetapi banjir juga bisa merupakan fenomena ekologis yang disebabkan oleh perilaku manusia dalam mengelola lingkungan dan menentang sunnah lingkungan. Menurut BNPB, angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km per jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat, dalam kurun waktu 3-5 menit. Tornado atau angin puting beliung adalah kolom udara yang berputar ketika menyentuh tanah yang hampir selalu diproduksi oleh badai guruh, sebuah awan cumulonimbus. Sebagian besar tornado biasanya tumbuh melalui serangkaian tingkatan atau disebut juga dengan stage. Yang pertama adalah tingkatan putaran debu, di mana debu yang berputar ke atas dari permukaan menandakan sirkulasi tornado di tanah, dan sebuah corong sering menjulur ke bawah dari dasar badai guruh. Kerusakan selama tingkat ini biasanya ringan. Tingkatan yang kedua disebut tingkat pengorganisasian atau organizing. Tornado atau angin puting beliung mengalami peningkatan intensitas dengan sebuah penjuluran corong keseluruhan ke arah bawah. Selama tingkat kedewasaan tornado atau angin puting beliung ini, kerusakan biasanya sangat parah ketika lebar corong mencapai maksimum dan hampir vertikal. Yang ketiga adalah tingkat penyusutan atau shrinking. Dicirikan oleh penurunan penyeluruhan lebar corong, peningkatan kemiringan corong, dan penyempitan petak kerusakan di permukaan. Meskipun angin puting beliung kadang-kadang masih mampu menimbulkan kerusakan hebat, stage yang terakhir disebut tingkat peluruhan atau decay. Biasanya tornado atau angin puting beliung meregang ke bentuk sebuah jerat atau jala, dan akhirnya angin puting beliung melenyap atau mati. Meskipun demikian, kadang-kadang angin puting beliung hanya sampai pada tingkat pengorganisasian saja. Jika sebuah angin puting beliung mencapai tingkat dewasa, sirkulasinya pada umumnya tetap kontak dengan tanah sampai tornado melenyap atau mati. Bisa disebabkan oleh bencana angin puting beliung adalah, yang pertama adalah kerusakan pada rumah serta infrastruktur pada suatu daerah. Dalam kasus puting beliung, ada beberapa kasus yang menimbulkan korban jiwa, menimbulkan kerugian material, merusak kebun-kebun warga, menciptakan banyak puing-puing dari kerusakan materi serta sampah yang berserakan, dan serta dapat mengganggu jalannya ekonomi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi 'adin iz arsalna 'alaihimur rihal 'aqim. Tazaru min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim. Al-Quran telah dibahas angin puting beliung, yaitu pada surah Az-Zariyat ayat 41-42, yang artinya pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak membiarkan apapun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Makna Al-Aqim adalah angin yang membinasakan dan tidak sedikit pun membawa kebaikan dan keberkahan, tidak menyerbuki pepohonan maupun membawa hujan, bahkan semata-mata menghancurkan dan membinasakan. Amma 'adun liku birihin sorsorin atiyah. Artinya, adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin dan sangat kencang. Quran surat Al-Haqqah ayat 6. Maka
Al-Sarsar adalah bertiup sangat kencang dengan temperaturnya yang sangat dingin. Adapun Al-Atiyah artinya adalah melampaui batas normal dalam kecepatan dan temperaturnya yang sangat dingin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.